kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Gagasan yang dimiliki suatu paragraf hanya memiliki satu pikiran utama dan satu ide pokok. Ide pokok ini merupakan gagasan utama dari kalimat yang dibuat oleh pengarang. Macam-macam paragraf. 1. Paragraf pembuka. 2. Paragraf penghubung. Ketiga, paragraf penutup. Macam-macam paragraf dapat dibedakan dari beberapa kalimat, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif. Berdasarkan isinya, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deskripsi, paragraf proses, dan paragraf efektif. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi biasanya bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Yang kedua, yaitu paragraf eksposisi. Adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memperoleh fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, paragraf argumentasi, di mana paragraf ini memberikan pandangan kepada para pembaca, tidak hanya menyajikan fakta atau isu permasalahan. Yang keempat, yaitu paragraf persuasi, di mana paragraf ini menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Yang kelima, yaitu paragraf deskripsi. Paragraf ini biasanya membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata. Syarat-syarat paragraf. 1. Kesatuan. 2. Kepaduan. 3. Kelengkapan. Dan yang terakhir, panjangnya suatu paragraf. Fungsi paragraf. 1. Untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf, maka ganti juga pikiran. Yang kedua, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan untuk memudahkan pemahaman bagi yang membaca. Yang ketiga, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu karangan. Keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih